Dia akan menjelaskan ini kata ini tidak benar, ini dimasukkan oleh musuh-musuh Islam. Kan saya palsu. Karena ulama sekalian, ahli hadis itu bukan cuma tahu satu hadis bahwa ini adalah hadis palsu. Mereka satu kata saja yang dimasukkan ke dalam hadis atau satu huruf mungkin mereka tahu. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran kan dijaga. Al-Quran dijaga oleh Allah dan hadis pun dijaga. Maka tidak ada satu kata pun yang dimasukkan kecuali pasti ada imam ahli hadis mengetahuinya. Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, apa yang kita lakukan dengan banyaknya hadis yang palsu? Beliau mengatakan, ya isyulahal jaharillah. Tenang saja, ada imam-imam ahli hadis yang akan menerangkan kepalsuan hadis tersebut. Dan inilah makna firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan az-zikr dan kami pula lah yang menjaganya. Dan kita sudah pernah sebutkan pendapat yang rajih, ayat ini adalah jaminan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah bersama-sama dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjaganya. Nah, sekarang hal yang paling penting, ya mungkin kalau ilmunya ya sulitlah kita menyamainya, ya, atau mungkin tidak bisa kita lagi menyamainya. Tapi mari kita coba mengambil teladan dari sifat akhlak dan ibadah beliau. Pertama dari sisi tawadhu. Imam yang besar ini adalah seorang imam yang terkenal sebagai seorang yang rendah hati, tawadhu. Imam Abdullah bin Mubarak seorang ulama besar yang terkenal dengan sikap tawadhunya. Inilah sikapnya Nabi kita yang tercinta Rasulullah SAW. Manusia yang paling mulia di sisi Allah, pemimpin manusia di dunia dan di akhirat, tapi beliau adalah seorang manusia yang paling tawadhu. Imam Abdullah bin Mubarak pernah ditanya ketika beliau berada di Mekah di Masjidil Haram. Beliau ditanya tentang satu masalah. Beliau tidak mau menjawab. Apa alasannya? Beliau mengatakan, orang seperti saya tidak pantas berfatwa di Masjidil Haram. Padahal orang tahu bahwa beliau imamnya kaum muslimin di zaman itu. Beliau juga pernah berkata, aku mencintai orang soleh padahal aku tidak termasuk dari mereka, dan aku membenci orang jahat padahal aku lebih buruk dari mereka. Ya. Ini perkataan yang mirip dengan perkataan siapa? Imam Syafi'i. Ternyata sebelum Imam Syafi'i mengatakan perkataan uhibbus sholihina wa lastu minhum, saya cinta kepada orang soleh dan saya bukan dari mereka, ternyata sebelum beliau Abdullah bin Mubarak sudah mengatakan perkataan yang sama. Ya, bahkan mungkin Imam Syafi'i mengikuti Abdullah bin Mubarak. Karena Imam Syafi'i itu belakangan, ya, beliau lahir tahun 150 Hijriah dan wafat tahun 204 Hijriah. Sedangkan Imam Abdullah bin Mubarak wafat tahun 181 Hijriah dan lahir tahun 118. Jadi kemungkinan Imam Syafi'i mengambil perkataan ini dari Abdullah bin Mubarak. Jadi beliau mengatakan, saya cinta orang soleh padahal saya bukan termasuk dari orang soleh. Yang padahal kalau beliau bukan orang soleh, siapa lagi orang yang bisa dikatakan sebagai orang soleh? Kedermawanan beliau. Beliau seorang imam yang terkenal sebagai imam yang kaya raya. Tapi kekayaannya bukan untuk dibangga-banggakan, kekayaannya pun untuk digunakan infak fi sabilillah. Beliau setiap tahunnya mengkhususkan 100.000 dirham untuk dialokasikan kepada ahli ibadah, ahli zuhud dan para penuntut ilmu. Jadi dia donaturnya, ya, para ulama, para ahli ibadah dan ahli zuhud. Karena biasanya mereka ini tidak punya waktu cukup untuk belajar, untuk cari nafkah, ataupun kalau dia berdagang banyak yang tidak berhasil. Ya. Maka Abdullah bin Mubarak seorang imam sekaligus seorang yang kaya raya. Ya. Beliau mendapatkan keutamaan seperti keutamaan yang pernah didapatkan oleh sebagian sahabat yang kaya raya dan ahli ibadah. Beliau mengatakan kepada Fudail bin Iyad ini sudah kita sebutkan tadi, ahli ibadah. Beliau mengatakan, seandainya bukan karena kamu dan teman-temanmu, maka aku tidak perlu berdagang. Saya berdagang ini, berusaha, berbisnis, bukan untuk saya nikmati kekayaan saya, cuma untuk membiayai kalian ini, para penuntut ilmu, para ahli ibadah dan ahli zuhud. Alangkah bahagianya kaum muslimin jika
banyaknya imam-imam yang seperti ini. Harta kekayaannya digunakan untuk menafkahi para penuntut ilmu dan para mujahidin fisabilillah dan ahli-ahli ibadah. Al-Hafidz Al-Usama mengatakan, beliau pernah mengeluh kepada Abdullah bin Mubarak bahwa banyak utangnya dan minta tolong kepada Abdullah bin Mubarak cari orang yang bisa membantu. Ya. Jadi Abu Sama tidak bilang tolong bantu saya, tapi beliau bilang tolong carikan kalau ada orang kaya yang bisa membantu saya melunasi utang. Abdullah bin Mubarak langsung mengambil 500 dirham dari hartanya dan mengutus orang pada malam hari untuk membawakan ke Abu Sama. Tanpa Abu Sama tahu siapa sebenarnya yang membantu beliau. Jadi sedekah beliau ini bukan cuma sekedar sedekah, tapi sedekah yang paling afdal. Karena sedekah yang paling afdal adalah sedekah sir, yang sedekah yang dilakukan secara rahasia, yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya, karena begitu ikhlasnya. Nah, ada dua lagi kisah kedermawanan beliau yang saya tidak sebutkan di sini. Pertama, kisah seorang anak muda yang rajin ikut majlis Abdullah bin Mubarak di Tarsus. Pada suatu hari ketika Abdullah bin Mubarak datang ke tempat tersebut, cari-cari anak muda yang biasa hadir di majlis Abdullah bin Mubarak, tapi beliau tidak melihat anak muda tersebut. Beliau tanya, mana anak muda itu? Ternyata dia ditahan karena dililit oleh utang. Ya. Maka beliau tanya, berapa utangnya? Disebutkan. Beliau titip lunasi utang anak muda tersebut dan jangan beritahu siapa yang membantunya. Berapa lama setelah itu jemaah sekalian, beliau datang ke tempat itu, buat lagi majlis, dan ternyata itu sudah bisa hadir. Beliau tanya, mana antum selama ini? Pernah saya hadir, kamu tidak ada. Anak muda bilang, berapa waktu yang lalu saya dililit utang sampai saya tidak bisa keluar, saya ditahan. Namun alhamdulillah ada seorang dermawan yang mukhlis, yang ikhlas. Saya tidak tahu siapa orangnya, membantu saya dan alhamdulillah akhirnya saya bisa keluar dari tahanan dan bisa kembali menghadiri majlis. Abdullah bin Mubarak tidak langsung bilang, ya, aku tidak tahu saya yang orangnya. Tidak, dia tidak bilang gitu. Kan biasa orang mengatakan tanpa nama. Ya, setelah itu bilang saya lah tanpa nama itu. Ya. Ada pun Abdullah bin Mubarak ya, tetap tanpa nama. Ya. Ketika anak itu bilang ada yang bantu saya tidak tahu siapa orangnya. Dia tidak mengatakan antum tidak tahu saya lah orangnya. Tidak, beliau diam saja. Ya, mengikhlaskan ya, amalannya, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah lain yang lainnya tentang kedermawanan beliau adalah beliau itu setiap tahun naik haji dan mengajak orang-orang secara bergantian untuk naik haji. Mengajak teman-temannya, siapa yang mau ikut dengan Abdullah bin Mubarak? Orang pada mau, karena seorang imam, seorang ulama, seorang ahli ibadah. Tapi beliau membuat beberapa syarat-syarat penting. Di antara syaratnya, semua yang mau ikut haji dengan beliau kumpul uang ke Abdullah bin Mubarak. Semua yang punya uang, berapapun uangnya, biar sedikit kumpul saja uangnya, disimpan oleh Abdullah bin Mubarak. Jadi beliau pimpinan rombongan, beliau ambil uangnya semua, dan di sepanjang perjalanan menuju ke Mekah, beliau yang biayai, ya, semua ada keperluan, ya, konsumsi dan apa saja keperluan, beliau yang keluarkan hartanya. Sampai selesai ibadah haji. Sebelum pulang meninggalkan Mekah, beliau tanya ke semua saudaranya, teman-temannya, apa yang dipesan oleh keluarga-keluarga kalian? Ya, oleh apa yang dipesan? Masing-masing ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, semuanya diberikan. Ya. Pulang lagi, di perjalanan ada yang butuh, dibantu lagi oleh Abdullah bin Mubarak. Setelah tiba di tujuan, apa yang beliau lakukan? Beliau kembalikan semua uang yang tadi beliau kumpulkan. Ternyata beliau kumpulkan uangnya teman-temannya adalah agar tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengeluarkan biaya. Ya.
Karena seandainya tidak diambil uang, mungkin mereka akan mengeluarkan biaya selama perjalanan. Begitu kedermawanan Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Ahli ibadah dan takwa. Beliau seorang ahli ibadah dan takwa. Beliau seorang ulama yang terkenal banyak melaksanakan sholat dan puasa, senantiasa melaksanakan ibadah siang dan malam. Jarang didapatkan seorang yang seperti beliau dalam persoalan ibadah. Muhammad bin Ali mengatakan, beliau salah seorang teman dekat dari Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan bahwa beliau ya sholat lain pada saat safar dan keinginan beliau agar ibadah yang bertanya tidak oleh siapapun. Bagaimana itu? Muhammad bin Ali menceritakan, Abdullah bin Mubarak sewaktu tiba di tempat tujuan, ya, dan lihat teman-temannya sudah lelah, capek, beliau mengatakan kita sudah waktunya untuk beristirahat. Beliau senang, ya, seolah-olah beristirahat tidur, dan akhirnya juga temannya sudah tidur. Di waktu yang seperti itu beliau manfaatkan bangun dan beribadah. Ya. Tapi ada sebagian temannya yang buka mata sedikit, ternyata melihat Abdullah bin Mubarak sholat. Ya. Ini mengingatkan kita tentang kisah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Syekh bin Baz juga begitu. Ya, ceritakan bahwa Syekh bin Baz itu pernah bersama dengan murid-muridnya, bersama para ulama, pergi melalui perjalanan. Setelah capek, ya, dan waktunya kita istirahat. Ya, murid-murid bilang, ya, kita ini sudah lelah. Tapi setelah para muridnya tidur, ternyata beliau justru bangun. Ya. Jadi beliau sengaja bilang gitu agar mereka tidur dan beliau bisa menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimahullah taala. Qasim bin Muhammad. Jadi ini kalau sekalian satu kisah yang sangat mulia, menunjukkan bagaimana sebenarnya Abdullah bin Mubarak ini. Kami pernah mengadakan safar bersama Abdullah bin Mubarak. Jadi ini rombongan para ulama semua. Qasim bin Muhammad ini selama perjalanan beliau mencoba bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya apa kelebihan Abdullah bin Mubarak? Kenapa beliau lebih terkenal daripada kami? Kalau beliau sholat, kami juga sholat. Artinya ini sholat sunnah, ya. Kalau beliau puasa, kami juga puasa. Kalau beliau berjihad, kami juga berjihad. Kalau beliau haji, maka kami juga haji. Tapi kenapa beliau yang lebih terkenal? Maka suatu malam saudara sekalian dalam perjalanan menuju ke Syam, kami makan malam di sebuah rumah. Lalu tiba-tiba lampu padam, artinya lampu minyak, ya, siraj bahasa Arabnya. Lampu minyak tiba-tiba padam. Biasanya kalau kita lampu padam, ya, kita apa yang kita lakukan? Cepat-cepat, ya, cari apa penyebab padamnya lampu. Yang mungkin jatuh, ya, perlu dinaikkan, ya. Atau memang karena dari PLN. Biasa yang kita lakukan hanya memaki PLN lagi, yang buat gula lagi, khususnya. Kita berdoa kapan nyala lampu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang di situ? Mereka pada kasak kusuk cari, ya, bagaimana bisa menyalakan lampu. Ini suatu hal yang wajar. Setelah bisa dinyalakan lampu, Qasim bin Muhammad langsung menoleh ke wajah Abdullah bin Mubarak. Beliau mendapati Abdullah bin Mubarak sudah wajahnya atau jenggotnya sudah basah karena tangisan. Ternyata kalau sekalian dalam waktu yang tidak lama itu, beberapa detik saja lampu mati lalu bisa kembali dinyalakan. Beliau manfaatkan kegelapan malam itu untuk mengingat alam kubur. Beliau menangis. Akhirnya Qasim bin Muhammad mengatakan, sekarang saya sudah tahu apa sebabnya Abdullah bin Mubarak lebih dari kami. Persoalan ibadah mungkin kami lakukan, tapi beliau memiliki sesuatu yang sangat tinggi di sisi Allah, al-khasyiyah, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebabnya ulama diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Siapa itu ulama? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Jadi ulama bukan dari persoalan hafalan dan seterusnya. Ulama adalah bagaimana khasyah yang besar pada hati-hati kita. Dan dikatakan bahwa Abdullah bin Mubarak ini kalau mempelajari kitab Zuhud dan Raqaiq tentang tazkiyatun nufus, ka'annahul baqar al-manhur, yang seakan-akan beliau itu seekor lembu atau sapi yang sedang disembelih. Di mana kalau sapi disembelih itu menggelepat-gelepat dan teriak-teriak, begitulah beliau Mubarak. Artinya tangisan yang sangat banyak ketika beliau baca tentang tazkiyatun